semuanya, apa kabar? Gue berharap dan doakan semoga semua dalam keadaan baik ya. Balik lagi di Adnan 23. Vlog kali ini kembali kami akan share pengalaman kami mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta, terutama di Kabupaten Sleman. Kami mendatangi beberapa destinasi wisata, makan di tempat makan yang cukup populer di Jogja ya, serta menginap 2 malam. 10-11 ekor sapi. Wih. Sana ada air terjun buatan ya. Rekomen belum ke Yogyakarta kalau nggak mampir ke sini. Karena kami mengunjungi Jogja pas momen libur panjang, jadi kali ini sedikit banyak kami akan bagikan cerita dan pengalaman kami. Kira-kira seperti apa sih suasana Jogja di tempat-tempat yang kami datangi di momen seperti itu, baik destinasi wisatanya, tempat makan, dan juga tempat kami menginap. Beli cilok sama Iya, Power Ranger. sama Power Ranger Pink. Ayo, ini mah hantu lokal. Tadi tulisannya Monster House. Aish. Iya, di sebelah kanan ya. Nggak bisa masuk, susah banget ya. Di ke Jogja sebelumnya, setelah menempuh perjalanan 4 jam lebih, kami sampai di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Memanfaatkan waktu, kami berencana mendatangi Ibarbo Park, destinasi wisata baru di Sleman, Yogyakarta dengan konsep kota kartun. Ya dapat puter balik. Nggak dapat putar balik. Terus lihat macetnya dari sini ke sana udah kayak gitu, belum parkirannya. Sementara kami membatalkan dulu rencana ke Ibarbo Park karena kepadatan lalu lintas, panjangnya antrian yang menuju area parkir, ditambah lagi karena kami dari arah Magelang jadi harus terbalik untuk menuju destinasi wisata tersebut. Belum jadi ke Ibarbo Park, kami cari tempat makan. Dan dari sekian banyak tempat makan di Sleman, Yogyakarta, pilihan kami jatuh ke warung sop dan sate sapi Pak Bayu. Karena tempat makan ini cukup populer, mengundang rasa penasaran kami, serta letaknya yang tidak terlalu jauh dari tempat kami akan menginap. Ini masih dalam edisi nyasar-nyasar, guys. Iya. Tadi mau ke sate Pak Bayu, udah berhenti di depannya. Kata kang parkirnya penuh, terus ditunjukin yang ke pusat. Ini tadi udah nyampe pusat, ternyata adikku malah di tempat yang tadi. Di ini Kami dalam perjalanan dari warung sop dan sate sapi Pak Bayu Pusat menuju cabangnya. Jaraknya nggak terlalu jauh sih, sama-sama masih di daerah Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Itu Alexa. naik ya. Kan tadi kan kita bingung posisinya mau parkir di mana. Caranya ke bawah. Oh iya, ke bawah. Kami sampai lagi di warung sop dan sate sapi Pak Bayu yang berada di Jalan Yudhistiro nomor 2 Kentan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Kata juru parkirnya sih ini cabangnya. Tadi kami dari sini tapi karena penuh kami nggak boleh masuk. Penuh. Balik lagi ke sini ternyata masih penuh. Maklum ya, waktunya jam makan siang dan tempat makan ini sudah terkenal sampai keluar Jogja. Penuh katanya parkirnya. Ditambah momen libur panjang menjelang Ini tahun keluar, baru 2025. Tapi karena keluarga sudah di dalam dan juga kami sudah dipesankan makanan, kami ya akhirnya ngantri aja untuk masuk ke dalam. Kalau ya aku sih ya bukannya sini nggak bagus. Ini pasti enak banget karena banyak yang kesini. Cuma orang sekedar makan gitu, mending yang nggak terlalu jauh dari jalur utama itu tadi. Oh, ada wisata ininya juga kayak jeep ya. Rame banget pasti. Ini area parkir dari sate Pak Bayu ya, itu luas sampai sana. Yuk kita jalan ke tempat makannya.
Ini bener kalau dari jalan raya rumah makan sebegini gede ya, sebegitu terkenal kurang terlihat gitu. Ini yang menarik, kita bisa naik seperti ini nih. Apa sih ya? Pedati mungkin ya. Bajingan idaman mamamu nih, Senggol Dong. Warung sop dan sate sapi Pak Bayu pertama di Jogja. Rutenya tadi sempat papasan ya, ke sawah-sawah itu tadi. Oh ini nih, jalan-jalan bersama tuh pakai kereta wisata 10.000 per orang, perjalanan 15 menit. Wisata gerobak sapi 25.000 per orang, perjalanan 20 menit. Dan wisata jeep desa wisata Pala Gading 15.000 per orang, perjalanan ke Candi Pala Gading dan Kerajinan Kulit. Ini tempat makannya seperti ini nih, dari joglo-joglo penuh bisa dikatakan ya. Sesuai dengan namanya, warung sop dan sate sapi Pak Bayu memiliki menu utama sop dan sate sapi dengan cita rasa khas yang lezat. Juga menawarkan menu olahan sapi yang lain seperti sop sengkel, sop buntut, dan iga bakar, serta menu olahan sapi yang cukup beragam. Minumannya juga bervariasi mulai dari yang menyegarkan seperti degan utuh dan es timun serut hingga yang menghangatkan seperti wedang jahe. Menu favorit yang membuat tempat ini terkenal dan viral adalah balungan gajah dan balungan dinosaurus yang merupakan sajian daging dan tulang sapi berukuran besar. Makannya sedikit berdempetan ya. Sebenarnya cukup luas tapi pengunjungnya yang banyak gitu. Ini aku aja duduk di bangku tambahan. Bangku kayak gini nih. Gimana Bun? Enak banget. Enak banget. Ini tampilannya nih seperti ini nih. Enak satenya. Ini apa ini? Ini Iga bakarnya ya. Hampir nggak ada tempat kosong. Habis tak tersisa. Puas Bun? mantap, tapi saya kurang kenyang. Hah? Kurang kenyang. Laparan. Porsi nasinya bagi kita kurang ya? Soalnya kita biasa Iya. nasinya nambah ya. Iya. Kalau di sini nambahnya susah. Mas, itu yang dinosaurus itu ya? Iya. Tulang dinosaurus? Itu penampakannya seperti itu tuh. Tapi nunggu 2 jam katanya. Harus nunggu 2 jam ya? Lama rasanya. Itu udah habis dimakan maksudnya, penampakannya seperti itu. Oh, kalau lagi nggak liburan akhir tahun apa Natal nggak seramai ini ya? Ini ada kurang lebih 10 sampai 11 ekor sapi. Hari ini berapa? 10 sampai 11 ekor sapi. Wih, mantap. Warung sop dan sate sapi ya Pak Bayu. Itu lokasinya berada di kayak di tengah kebun gitu. Dikelilingi pepohonan. Di belakang ada pohon bambu dan cukup tinggi pepohonannya. Tuh. Jadi terasa adem gitu ya, terasa rindang gitu. Tuh. Pohonnya gede-gede banget. Ada wahana mainan anak juga nih, walaupun nggak banyak ya. Di salah satu sudut ya, kalau aku bilang bagian belakang dari warung sop dan sate sapi Pak Bayu. Di view-nya, aku seneng nih di sini. Ada aliran sungai kecil, ada pohon-pohon bambunya. Sana ada air terjun buatan ya, kayak semacam air terjun dari irigasi gitu. Sini musola. Di sini toilet ya. Ini di bagian belakang, cakep ya. Sini tempat makan juga. Kita ke tempat parkir. Pukul 14.11 menit meninggalkan warung sop dan sate sapi Pak Bayu. Kalau parkirnya sih gratis. Aku tarik ucapanku ya. Kalau tadi makan di sana nggak usah yang terlalu jauh dari jalan utama. Kalau kalian yang ke Jogja, ini harus cobain ini warung ini.
Asli enak banget ya Bun ya. Ya cuma kalau datang pas di jam-jam makan siang emang ramai banget ini. Berbicara harga di warung sop dan sate sapi Pak Bayu, menurutku nggak mahal. Kalau aku bilang masih relatif murah untuk olahan daging sapi. Dan memang kalau aku baca di beberapa media, memang konsep dari tempat makan ini sejak berdiri di tahun 2010 adalah menu olahan sapi yang beragam dengan harga yang terjangkau. Untuk jam buka warung sop dan sate sapi Pak Bayu setiap hari Selasa sampai hari Minggu ya, mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sementara di hari Senin tutup. Untuk yang belum pernah dan pengen kesini, patokannya dari Jalan Kaliurang di utara Pasar Gentan, ada percabangan belokan ke kanan atau ke arah timur. Masuk kira-kira 500 meter. Terus warung sop dan sate sapi Pak Bayu ini ada di sebelah kiri. Sedangkan jarak dari pusat kota Jogja untuk sampai ke sini kurang lebih 10 km. Ya right kan? In 500 meters, turn left. Iya, warung di aku bilang bukan di keramaian ya, kayak di pinggiran-pinggiran gitu, tapi asli pengunjungnya banyak banget loh. Banyak banget yang dari luar kota. Patut dicoba nih. Nggak rugi lah kita sampai melipir-melipir pinggirannya Jogja nih untuk cobain itu. Gitu sih intinya. Bentar lagi kita masuk di penginapan ya. Mahika Jogja Villas. Ini ternyata dari mana itu tadi? Dari Sate warung sapi. ya sate sapi itu Pak Bayu. Kita pakai aplikasi peta digital Juga ya. Iya, deket juga ternyata. Sampai di Mahika Jogja Villas ya, tempat kita nginep. Ini ada di daerah Sleman. Sleman, Ngaglik. Nah, Ngaglik ya. Iya. Ini villa ini tergolong baru. Baru banget ini, launching 4 Desember. Sekarang tanggal 26. Trip ke Jogja kali ini kami berencana menginap 2 malam. Untuk malam pertama kami menginap di Mahika Jogja Villas, sebuah penginapan berkonsep villa di Wonorejo, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Mantap, kami senang banget menginap di sini. Saking senang dan betahnya kami berencana menghabiskan 2 malam kami di Jogja di villa ini. Tapi untuk malam kedua sudah nggak bisa karena dari awal kami cuma booking semalam. Jadi sudah penuh. Memang ya cari penginapan di Jogja yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan budget kita, aku ngerasa lumayan susah. Apalagi di musim liburan seperti ini dan nyarinya mendadak. Pukul 18.35 kami berangkat ke Jalan Malioboro karena rasanya tak lengkap kalau sudah di Jogja kalau tidak meluangkan waktu ke jalan dan kawasan Malioboro. Rintik hujan tak menghalangi antusias kami menuju salah satu tempat paling ikonik di Jogja. Jarak dari tempat kami menginap ke Jalan Malioboro, lihat di Google Map ya, terjauh sekitar 10 km dengan estimasi waktu tempuh 24-26 menit tergantung kami lewat mana. Gak terlalu jauh sebenarnya. Tapi balik lagi, Jalan Malioboro ini destinasi wisata favorit di Jogja yang selalu ramai oleh wisatawan. Kalau aku bilang Jalan Malioboro dan sekitarnya itu nggak ada matinya. Ditambah high season seperti ini makin tambah ramai. Kami butuh ekstra sabar untuk sampai di jalan dan kawasan Malioboro karena kepadatan lalu lintas yang menuju ke kawasan ini. Dan hal paling susah di Jalan Malioboro menurutku adalah sulitnya mendapatkan tempat parkir, dan kalaupun dapat biayanya relatif mahal. Kami sampai di kawasan Malioboro, tepatnya di Plang Jalan Malioboro. Di trip kami kali ini ternyata kendaraan pribadi boleh melintas di Jalan Malioboro saat sore hingga malam hari walaupun dengan kondisi merayap. Setengah 9 ya malam. Tadi berangkat dari tempat kita nginep di daerah Ngaglik, Sleman, setengah 7, 2 jam lebih. Kita pengen ke Malioboro gitu ya, dan baru dapat parkir nih di sini nih, di PGTK SD Pangudiluhur Yogyakarta. Asli susah banget dapat parkir di area Jalan Malioboro ya, aku bilang. Tadi 20.000 ya Bun ya.
Nih yang ini juga udah nggak bisa masuk nih, udah penuh katanya. Nih parkirnya di kayak gini nih, sebelah sini tipis banget. Ini di titik 0 km ya, masih banyak banget orang tuh, asli rame banget. Yuk kita lanjut. Jadi Jalan Malioboro ya, dan kawasan ini nih tetap menjadi magnet bagi wisatawan. Padahal ini baru jadi guyur hujan loh. Ya walaupun nggak besar ya, rintik-rintik, tapi tetap rame, nggak ngurangi antusias wisatawan untuk berkunjung ke kawasan ini. Ini udah hampir jam 9 malam. Sekarang ini ya, Jalan Malioboro-nya tetap boleh dilintasi gitu. Ada kendaraan pribadi juga boleh melintas. Dulu terakhir kita kesini itu nggak boleh. Jadi khusus untuk pejalan kaki sama transportasi umum. Bagi kami dan mungkin sebagian besar wisatawan yang mengunjungi Jogja, ke Malioboro adalah sebuah keharusan. Ya walaupun aktivitas yang dilakukan bagiku itu aja ya, seperti jalan-jalan, terus duduk menikmati suasana, hunting foto, belanja oleh-oleh atau cenderamata khas Jogja, serta kulineran. Tapi tetap aja kami nggak bosen ke Malioboro dan kawasan sekitarnya. Kita di teras Malioboro 1 makan. Ya tadi muter-muter di Jalan Malioboro tuh ya seperti itulah, rame, apalagi ini musim liburan ya, jadi asli kayak pengunjungnya berlipat-lipat apa ya bun ya. Hanya kita ke Malioboro baru kali ini ketemu yang rame banget kayak gini. Kita juga sampai susah tadi. Mie goreng Jawa. Mie goreng Jawa, bakmi Jawa gitu namanya. Bakmi goreng Jawa. Kalau ini tadi apa ini? Dewi Wicin. Favorit kita. Setiap kesini pasti beli. Sebenarnya sih ini ya, kayak kita makan dimanapun ya rasanya standar seperti inilah ya. Cuma suasana di Jogja dan Malioboro-nya gitu ya, yang jadi rasanya tambah enak. Di teras Malioboro tuh masih rame. Udah hampir jam 10 ya, lebih ya. Pukul 9.33 menit meninggalkan Mahika Jogja Villas. Ini tujuannya ke Bumi Merapi. Bumi Merapi. Berapa? 30 menit, 13 km. 13 km dari sini ya. Terlihat semakin dekat ya. Jalan Kaliurang kilometer 17, Pakem Tegal, Pakem Binangun, Pakem Sleman. Ada tulisan seperti itu. Ini ternyata bukan di perkotaannya aja, di daerah pinggirnya juga cukup padat lalu lintas. Semalam kita main ke Malioboro, dari estimasi waktu yang normal gitu ya, dari tempat kita menginap itu cuma 15 menit, kami menempuhnya 2 jam. Asli nguji kesabaran, baik itu di jalanannya dan saat mencari tempat parkir. Wah, apa ini pasar jadi rame banget. Iya. Pasar Pakem. Oh iya, nih di sebelah kanan kita. Oh ya, jadi mungkin agak sedikit tersendat ya karena pasar ini.
Indah banget ya. Iya ya. Ini pertama kalinya kami ke Bumi Merapi yang ternyata sebuah agrowisata. Terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 20, tepatnya di belakang Balai Desa Hargo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, siap. Rute menuju ke sini terbilang mudah. Dari pusat kota Jogja ambil ke arah Jalan Kaliurang. Jalan ini cukup terkenal di Jogja. Ikuti jalan tersebut sampai ketemu plang besar penunjuk arah menuju Bumi Merapi atau tepat sebelum gerbang retribusi Kaliurang. Sampai di area parkir Bumi Merapi. Suasananya seperti ini. Pagi nih masih cukup ramai. Tempat parkirnya cukup luas nih, rindang sekali. Ini sih pohon apapun ketapang ya Bun ya? Iya nih, jadi kayak teduh banget. Emang karakternya pohon ini seperti ini, kayak payung. Tuh. Suasana cukup sejuk di lokasi karena memang dekat dengan Gunung Merapi. Kami bisa merasakan segarnya udara di daerah Pakem Sleman. Untuk jam operasional wisata ini mulai pukul 9 hingga pukul 17.00. Tiket masuknya saat kami berkunjung sebesar Rp35.000. Jam 10.58 menit. Kita masuk ke Bumi Merapi. Berwisata di sini cocok banget bersama keluarga, ajak anak-anak gitu. Ada kebun binatang mininya kalau aku bilang. Hewannya beragam mulai dari jenis unggas, mamalia, primata hingga reptil juga ada. Bisa berinteraksi juga dengan hewan tersebut seperti berfoto, memberi makan burung, kelinci, rusa, anak kambing, menyentuh kura-kura hingga ular sampai berkuda juga ada di sini. Untuk yang suka kulineran di Bumi Merapi juga terdapat resto, tempat makan dan minum. Tempatnya cukup nyaman dengan suasana rumah di pedesaan. Dari beberapa zona yang ada di agrowisata Bumi Merapi, aku pribadi paling tertarik dengan zona Langlang Buana yang menawarkan spot dan background bertema bangunan khas ala Eropa. Untuk masuk ke zona ini kita nggak perlu bayar lagi, sudah termasuk tiket terusan. Ini negara apa ya? Kayak mirip-mirip di Eropa sih, kayak Belanda menurutku. Itali juga bisa. Cakep sih ya. Jepang, kota Korea, tembok cinta. Kayak perpaduan gitu ya dari beberapa benua mungkin. Oh iya nih. Masih di bangunan bertema ala-ala Eropa, di sini seolah-olah kita memasuki stasiun bawah tanah Baker Street di kota London, Inggris, yang merupakan salah satu stasiun asli kereta metropolitan di jalur kereta bawah tanah pertama di dunia yang dibuka pada Januari 1863. Ini London, Gwen. London, katanya pengen banget ke London. Zona Langlang Buana sesuai dengan namanya membawa kita melanglang buana. Sekarang kita berada di Swiss. Paling senang di bagian ini asli. Kayak beneran ya, serius banget ini. Jalanannya juga terbuat dari batu-batuan seperti ini nih. Asli. Di sini kita bisa menikmati suasana permukiman rumah kayu khas pegunungan Alpen Swiss. Walaupun ini merupakan bangunan ala-ala, tapi menurutku sudah cukup mirip baik jalanan ataupun bangunannya jika dibandingkan dengan keadaan asli di foto ataupun video yang pernah aku lihat. Wah. Dari Swiss kita langsung ke Yunani, Santorini. Kita ternyata bisa masuk ke sini nih. Hihi. Wah, cakep ini sih.
Nih bagian sini di bumi Merapi ini menyenangkan. Ini adalah bangunan Eropa ala bangunan di Pulau Santorini Yunani. Asli ini bagus banget menurutku. Setiap sudut dan ornamen pendukung dibuat cukup detail dan estetik dengan nuansa biru putih, warna khas bangunan di Pulau Santorini. Dan yang membuat tempat ini tambah cakep bukan cuma sebagai background foto ya, kita juga bisa menyusuri gang, memasuki ruang, serta bisa naik ke bagian atas dari bangunan ala Pulau Santorini. Hal ini membuat aku sejenak lupa kalau ini masih di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Keren banget untuk yang seneng foto, zona Langlang Buana di Bumi Merapi ini cocok banget sih menurutku. Selain menghadirkan tempat dan bangunan ala Eropa yang terkenal, di sini juga ada Arab Street, diambil dari konsep ala perumahan perkampungan dan jalan di wilayah Timur Tengah. Ada penyewaan pakaian ala baju tradisional Eropa untuk lebih menjiwai saat berfoto atau berkeliling di zona Langlang Buana ini. Ada juga tempat yang jual minuman dengan harga yang cukup terjangkau. Dari kesemuanya ini tadi ya, kita muter-muter ala Santorini di Swiss atau di mana. Aku sebenarnya tuh pengen lihat ini nih, pemandangan Gunung Merapinya di Bumi Merapi ya, tapi sepertinya tertutup awan puncaknya. Coba aku zoom. Iya, susah emang. Tadi di Santorini, di Swiss, di apa itu kita akan lupa bahwa ini nih di Bumi Merapi gitu, di Yogyakarta. Asli cantik gitu tempat. 13.15 ya, kita mau makan siang ini di rumah makan Pawon Mbah gitu. Mau makan siang aja, tempat makan yang cukup populer itu penuh, rame banget. Nih tempat parkirnya ini penuh. Yang pertama di sana 2 buah juga penuh, terpaksa kita tadi parkir yang itu, cukup jauh jadi jalannya. Ya kembali lagi ya, resiko liburan di puncak musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dusun Mendiro. Tuh jalannya cukup jauh ke sana. Ini nih Pawon Mbah Gito. Tuh area parkir utamanya full. Kalau aku lihat sih ini banyak kendaraan yang dari luar kota, bukan plat Jogja gitu. Tuh. Ini B, ini B, ini D yang lagi parkir. Depannya B lagi. Sibuk semuanya. Nih kita masuk ya. Rame, banyak banget orang. Pawon Mbah Gito, kuliner deso. Ngantri tuh lumayan panjang. Iya, ya cukup populer kan ini ya. Jadi ya pasti rame lah. Ayo kita ikut ngantri nih. Ini modelnya prasmanan ya. Ambil sendiri. Menu-menunya kalau aku bilang sih ini ya menu khas pedesaan lah ya, sesuai namanya ya. Pawon Mbah Gito menawarkan konsep prasmanan. Pengunjung dapat menikmati berbagai hidangan sesuai selera. Menu yang ditawarkan sangat beragam, saking banyaknya aku sampai bingung
mulai dari sayur ala deso seperti sayur lodeh, olahan jantung pisang, terong, daging bronkos, dan lain sebagainya. Minumannya ditawarkan juga beragam, mulai dari minuman tradisional hingga minuman kekinian. Dan yang aku senang di sini di bangunan utama di Pawon Mbah Gito ya, kental banget dengan arsitektur budaya Jawa, yaitu bangunan rumah joglo. Jadi suasana desa dan Jogjanya itu kenal banget, asli. Aku baca beberapa testimoni ya dari yang pernah makan di sini nih. Alhamdulillah Pawon Mbah Gito halal toyib, enak, murah meriah. Rekomen belum ke Yogyakarta kalau nggak mampir ke sini. Ustadz Wijayanto. Tempat pinggir sawah terasa mewah, menunya wah, pelayannya ramah-ramah. Rumah Tajwid Trans TV. Di antara nikmat Allah saat ke Jogja adalah menikmati kuliner Pawon Mbah Gito. Enaknya halal, nikmati yang khas wedang Mbah Gito. Kalau aku baca ada juga testimoni dari para tokoh dan artis yang pernah kesini seperti Helmi Yahya, Yeni Wahid, Wendy Cagur, Eros Selaun Seven, Kakak Sleng, dan para tokoh serta artis lainnya. Ini aku pesen makanan seperti ini nih ya. Jujur aku nggak tahu makanannya apa namanya ya. Yang jelas ini bahan dari ayam tuh. Ada kikil, terus pergedel, ada tahu. Kuahnya aku campur-campur. Nih makannya di pinggir sawah kayak gini. Tempat makan ini berada di area persawahan, jadi kanan kirinya sawah. Sayang karena pengunjungnya lagi banyak, kami nggak bisa pilih meja sesuai keinginan kami. Walaupun begitu, semua tempat makannya terlihat sangat nyaman. Kebanyakan semi outdoor ya, hingga kami bisa melihat pemandangan keluar dan merasakan hembusan angin yang sejuk di tengah panasnya cuaca Jogja. Kami betah berlama-lama di sini dan keluarga kami kompak ya, setuju mengatakan kalau makan di Pawon Mbah Gito itu enak, suasananya juga nyaman dan ini cocok banget buat keluarga. Ini masih di Pawon Mbah Gito ya. Di sisi lainnya ini ada musola dan tentu juga pasti ada toilet lah, banyak di sini. Ini ada kolam ikannya juga. Jadi anak kecil seneng nih di sini nih. Tempat makannya cukup luas, areanya banyak kok. Tuh. Sampai ke sana nih, dalam juga besar. Sana. Tadi habis berapa Bun? Nah ini 300 lebih. Nggak tahu tadi berapa. Nah, aku nggak lihat jelas. Enggak, masih normal lah ya harganya ya. Orang kita pesen lumayan banyak itu. 8 orang. Kalau rasa tadi cenderung ke manis ya. Iya. Ya soal rasa sih selera lah. Tiap-tiap individu berbeda-beda. Hari ini ya Yogyakarta ya, panas, cukup terik. Di MID mobil tercatat 31 derajat Celcius. Padahal kemarin jam segini udah hujan. Habis ini ke penginapan. Melewati, berarti masih deket lah ya, masih satu jalur nih. Warung sop sate sapi Pak Bayu. Yang nggak mau sabar sebentar aja. Ini villa yang tempat kemarin kita nginep ya, di sebelah kanan ini, Mahika Jogja Villas. Ya rencana sebenarnya sih ini pengennya itu diperpanjang 1 malam lagi. Kalau di situ kan enak ya, kita udah nggak usah pindah-pindah gitu. Tapi kita dari awal bookingnya nggak langsung 2 malam sih. Mungkin kalau langsung dari awal 2 malam bisa. Ini kali ini kita nginepnya tuh kayak homestay, nggak jauh dari itu. Masih di sekitaran sini. Kanan ya kayaknya. Siap. Oke. Itu dari kemarin Pak Ugak suaranya paling kenceng itu. Bagus. Jadi kita nyebrangnya nggak takut.
malam ini kita nginep di sini nih. Keren ini perumahannya. 1852. Ini pada mau kemana sih? Makan malam sama mau beli es krim. Cari makan malam, makan lagi. Di mana? Tempatnya belum tahu. Ya keluar ya. Mumpung di Jogja. Tapi aku nggak ikut lah. Males sama kemacetannya. Pasti padat lagi kayak kemarin. Hati-hati. Ini hari ketiga ya ngetrip di Jogja tipis-tipis. Kita mau ke Ibarbo Park. Ibarbo Park itu jadi destinasi wisata tujuan kami pertama sebenarnya. Tapi waktu itu Macet penuh. iya macet, rame banget masuk ke Ibarbonya. Kita udah nggak sabar males masuknya kan, akhirnya terus dulu ke destinasi yang lain. Ini sekalian kita pulang. Sengaja pagi. Iya, sengaja pagi. Soalnya kemarin kita kan pas siang ya. Pas rame-rame. Iya, pas rame-ramenya. 3 hari di Jogja sih kita kemana aja. Pertama kita ke Sop dan sate sapi Pak Bayu. Habis itu Terus penginapan. Malioboro. Malamnya ke Malioboro. Paginya ke Bumi Merapi. Makan siang di Pohon Mbah Gito. Homestay. Terus malamnya aku nggak ikut, capek. Bunda kemana itu malamnya? Ke Tempo Gelato makan es Tempo Gelato, krim. makan. Terus ke kulineran di apa ya Queen ya? Apalah. Terus nyari oleh-oleh Pak Pia. Paginya ini ya. Akhirnya kita malah jadi kayak maghrib. Bangunnya pada males-malesan. Yang penting kita seneng lah daripada kita nguber-nguber. Tapi keadaan lah di musim liburan seperti ini kan, kemana-mana rame itu. Ini juga akhirnya rame ini. Lampu merah sih depan. Apa lampu merah? Destinasi wisata kita ya, yang semua bisa menikmati ya, karena kita rame-rame. Kalau aku sih lebih seneng yang kayak menikmati alam gitu. Kalau disuruh milih gitulah ya Bunda. Ya kan ini kita dalam Iya. acara Iya, keluarga liburan lah anak-anak. ya. Iya, liburan anak-anak. 200 meter 200 meter menjelang Ibarbo Park. masuk. Itu depan yang ada ijo-ijo. Oh iya. Dekat mobil depan. Ibarbo Park. Wisata kekinian sih kata Bunda. Aku sih nggak tahu. Ya, kalau yang Wisata baru. wisata baru ya. Katanya dunia kartun. belum lama buka ya. Baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Makanya lagi jadi Iya. incerannya. Iya, lagi hits ya berarti ya di Jogja lah ya. Oh iya, pagi juga Udah rame nih, bener buka jam 9 loh. Ini baru jam 9 lewat 4. 9 lewat 4 menit nih. Bukanya jam 9. Iya. 9 lewat 4 udah penuh. Mantap. Tapi kali ini kita sambil pulang juga ya, lancar lah ini masuknya gitu ya. Ibarbo. Sebenarnya tempat parkirnya juga cukup luas ya, cuma peminatnya yang ramai banget ini. Cari yang deket sepertinya sana sudah susah ya. Berarti Iya, kita di sini aja lah. Ya. Yang penting mah Suasananya seperti ini ya. Di ruang tiket jam 9.15 pagi ini, antriannya seperti ini. Udah lagi ngantri. Ada pusat oleh-oleh. Coba yuk. Seperti apa? Isinya apa aja gitu di zona oleh-oleh Ibarbo Park. Ya, snack sih ya. Makanan-makanan ringan. Ada cendera matanya juga. Tapi bukan hanya dari Jogja sih, ini kayak ada jam gadang Bukit Tinggi kayak gitu. Ada zona batiknya juga. Terus di belakang ini ada resto dan playground. Nih tiketnya model lagi nih. Yang digelangin gitu kan ya. Ini per orangnya berapa tadi? ini yang reguler 35. Yang reguler 35.000, yang terusan 65. 65.000.
Berarti kita kalau mau di sana ke wahana harus bayar lagi gitu ya? Kalau yang pengen naik apa bayar di sana. Iya. Ini tadi rencananya mau ditukar yang tiket terusan aja sekalian gitu, tapi nggak boleh. Kita kepikiran baru di sini. Anak-anak tadi ngambil yang terusan 65.000. Untuk yang tiket terusan nih warnanya yang agak kuning ya, kuning. Beda sama kita nih. Oh ternyata pintu masuknya tuh di yang playground ini, resto dan playground. Ini berarti restonya. Ini restonya ya, cukup banyak yang makanan. Ada burger, hotdog, bakso, soto, fried chicken. Oke, silakan ya. Oke. Sampai hilang-hilangnya ya. Ini dia Ibarbo Park. Ya. Di area awal kita masuk, aku bilang mini zoo. Ini ada mini zoo. Patung burung meraknya gede banget. Di sebelah sini ada monyet. Mana? Itu beli pakan kambingnya berapa pun? 10.000. Oh iya, yang menarik nih Power Rangers biru jualan cilok. Beli minuman dulu. Berapa ini pun? 10.000. 10.000. Apa sih? Kalau ini lebih enak ya. Sama col enak semua. Ini pada kemana tadi anak-anak? Kanan apa ke kiri? Ini sebentar informasi jam operasionalnya nih. Nih, jam operasionalnya ya. Ibarbo Park. Weekday 09 sampai 20. Ibarbo Aviary. Ibarbo Phantom dari jam 13 sampai jam 20. Di weekend sama jam 9 sampai jam 22 tutupnya. Baik Ibarbo Aviary ataupun Ibarbo Phantom ya. Ini tiket lebih hemat seperti ini nih. Tiket lebih hemat, berarti yang terusan tadi ya. Kan kita mau nggak mungkin ini. Iya. Paling kalau pengen masuk ini. Iya. Kita udah dewasa paling ya pengennya ke sini nih ya. Kalau pengen lihat Monster tiket House. itu. Iya. Jadi ya kita untung akhirnya nih. Ibarbo Park termasuk taman rekreasi atau taman wisata. Kalau aku bilang ada dua zona utama di Ibarbo Park ini, yaitu Ibarbo Phantom dan Ibarbo Aviary. Welcome to Ibarbo Aviary ya. Berarti ini area Ibarbo Aviary-nya. Coba seperti apa dalamnya. Ada apa aja gitu lah ya. Iya. Ya, spot foto nih kalau aku bilang ya. Patung-patung gitu. Di Ibarbo Aviary kita bisa melihat berbagai macam hewan unik. Kenapa unik? Karena kebanyakan hewan di sini didatangkan dari luar. Tak hanya melihat, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan seperti berfoto dan memberi makan. Beberapa di antaranya tidak dikandangkan secara khusus, jadi bebas berkeliaran, dan hal ini yang membuat tempat ini semakin menarik. Teater, ada teaternya. Kalau aku perhatikan di Ibarbo Aviary ini, hewannya kebanyakan burung atau dari jenis unggas. Mungkin disesuaikan dengan namanya ya, aviary. Bukan cuma hewannya, ornamen pendukung seperti patung dan hiasan lain di taman ini juga bertemakan burung. Dan aku kagum dengan detailnya karena mirip banget dengan aslinya. Di Ibarbo Aviary ini juga ada pertunjukan hewan di jam-jam tertentu. Pada weekdays diadakan 1 kali dan untuk di weekend atau peak season diadakan 2 kali, pada siang dan sore hari. Wih, ada serombongan bebek nyebrang. Ini ada air terjun. Di bawah terjun ada ini tuh. Ya dari jenis unggas-unggasan ya, ada bebek, tuh angsa. Di sini ada bebek yang warnanya lucu sekali. Tuh. Kalau nggak salah ini yang di itu sih film Moana yang pertama.
Secret Hollow. Ini di Secret Hollow di Ibarbo aviary-nya ya. Oh, ininya bisa nyala nih. Dikasih efek musik. Ini ada jamur-jamur kayak gini. Ada di daunan yang besar banget dan bisa nyala. Termasuk di atasnya nih. Yang spesial dari Ibarbo Park ya. Kita bisa beli apa sih ini, cilok? Beli cilok sama Iya, Power Ranger. sama Power Ranger Pink. Kimberly kalau nggak salah ya dulu ya. Iya nih, unik. Cilok Power Rangers 10.000. Enak juga nih, cilok Power Rangers. Asik dicolok. Kita beli lagi nih, nambah. Mau masuk ke Ibarbo Fun Town. Gak toiletnya ya, nggak usah khawatir. Ibarbo Park, kalau aku baca di beberapa media, mengusung konsep kota kartun. Konsep kota kartun ini terinspirasi dari wahana-wahana yang ada di luar negeri dan menjadi konsep kota kartun pertama di Indonesia. Untuk di kota kartunnya kita bisa menikmati berbagai macam wahana. Kalau dihitung mungkin lebih dari 20 wahana. Wahana-wahana itu antara lain VR Zone, Dino Dokar, Electric Bike, Bumper Car, Pink Slide, Monster House, Hunter Duck, dan masih banyak yang lain. Terlalu banyak bila disebut satu-satu. Kami ngantri masuk ke Monster House. Sebenarnya aku paling anti dengan yang horor-horor, tapi karena rumah monster ya, jadi sedikit berani. Aku pikir monster dengan hantu itu berbeda, khususnya hantu dari Indonesia ya. Yang nangis, jangan-jangan menakutkan banget nih. Kita di Ibarbo Fun Town Monster House. Harus beli tiket lagi seharga Rp20.000 karena aku nggak pegang tiket terusan. Di Monster House ini juga dilarang ambil video. Maaf, aku ambil audionya dan beginilah kira-kira suasana di dalam. Cukup gelap, deg-degan juga nih. Ada pergerakan satu tuyul. Kaget. Jalannya mana nih? Monster cuma tirai. Ada mayit. Aduh, ini saya bunda jalannya. Lagi. Ayo, ini mah hantu lokal. Tadi tulisannya Monster House. Aish, kunci lagi. Menakutkan asli ini. Kalau gini nggak masuk. Aish. Tentang Ibarbo Park gimana? Bagus banget ya. Terlalu banyak orang aja. Iya, Nggak bisa menikmati. iya sampai ini kayak detail-detail wahana-wahananya, terus bangunannya itu aku niat ya, serius, bagus detailnya gitu. Kita yang orang tua juga ikut seneng. Waktu kecil dulu nggak ada tempat main wahana seperti ini ya terbatas banget. Nih jadi kita kayak menikmati masa anak-anak jadi terbawa seperti itu gitulah. Iya nggak sih? Apalagi kita orang desa gitu kan, nggak ada tempat seperti ini. Ini bisa naik seperti ini nih. Kalau aku bilang kereta tapi ditarik dinosaurus. Tapi kembali lagi harus ngantri. Malesnya ngantri. Terus banyak banget lah, bukan yang itu dinosaurus juga yang kayak gini nih. Terus ada yang kayak model kereta kencana, mobil-mobilan estetik gitu, banyak banget. Menarik nih seperti yang kayak gini nih. Tuh, anak-anak seneng banget nih. Terus yang seneng foto ya pasti seneng banget di sini. Banyak banget spot foto. Colorful. Ini Queen lagi balik kemana? Masuk yang mana? Jelajahi dunia ilusi, penuh misteri. Yang itu ya? Mirror apa itu? Cari orang apa orang mati. Harganya tetap 25. Naik kayak ginian 25.000 per orang ya, baik dewasa atau Bukan per orang
segini Oh, per kereta. Tapi antriannya segini nih. Nih, muter sampai sini nih. Dino Cars sepertinya jadi favorit di Ibarpo Park. Bener-bener harus ekstra sabar bila ingin naik wahana ini. Antriannya panjang banget. Jam 10.43 menit tiba-tiba hujan. Ini hiruk pikuk wisatawannya ya, jadi terhenti, para neduk semua tuh. Padahal tadi kita pas berangkat Hujan reda dan sebelum lanjut menikmati Ibarpo Park, aku coba makan mie instan yang dijual di stand mie instan di Ibarpo Park ini. Pilihannya banyak banget asli, mulai dari mie instan rasa dalam negeri hingga rasa dari luar negeri seperti Korea dan Jepang. Kita masak sendiri ya, jadi bisa disesuaikan dengan selera kita. Peralatan masaknya sudah disediakan. Asik sih, tapi kalau lagi rame kita harus ngantri saat memasaknya. Selain stand mie instan tadi, waktu lapar ataupun haus, kita dapat membeli makanan lain yang tersedia di stand-stand penjual makanan yang menyediakan beragam makanan. Kita tinggal pilih. Di Ibarpo Park juga terdapat 2 resto yang cukup besar. Menu di restonya juga beragam, mulai dari hidangan khas Nusantara hingga hidangan ala Barat. Cause under the covers one discovers that the dream might be a quick trap. The titles are like signs, and if you read between them. di jam 13.40 ya, kita sudah berada di jalur utama Jogja Semarang. Kita mengarah ke Magelang ini. Kalau tadi di Ibarpo pas Lebaran kayak apa ya? Seperti apa ya? lebih rame. Mungkin lebih rame. Libur Lebaran kan lebih ini ya. Ya iya, biar dari luar pulau juga udah Iya, pulang. iya. Kayak tadi di Ibarpo parkirnya 6.000 ya, 6.000 rupiah. Ini kita menuju pulang dan oke, mungkin segitu aja lah ya vlog kali ini. Share pengalaman kami gitu, liburan pas di musim liburan ya seperti ini gitu. Kadang kita kena macet, harus ngantri. Pokoknya terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada kata atau penulisan yang salah dalam video ini. Terima kasih juga yang udah mendukung channel Adnan 23. Adnan 23 sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Oke, bye bye. Bye bye.